silakan masuk Ibu, silakan duduk. Oke. Iya, Ibu adiknya siapa namanya? Ini anak saya namanya Tini. Oh, adik Tini. Oh, tanggal lahirnya tanggal berapa? 27 September 2023 ini, Bu. Oh iya, masih sebulanan ya? Ya, Mohon maaf Ibu namanya siapa? saya namanya Warni. Oh, Ibu Warni, iya. Ini perkenalkan saya Novi, ahli gizi di sini. Kira-kira ada keluhan apa Ibu? Ini anak saya rewel. Dari 2 hari yang lalu mencret. Oh gitu, ada diare ya. Tadi sudah berobat dari bawah? Ya, tadi udah sempat ke poli anak. Oh iya. Ini apa namanya, diarenya berapa kali dalam sehari? Ya, sekitar 7 kalian ada 7 lah. kali ya. mencretnya. Oh iya 7 kali ya. Ini adiknya selama selama ini minum apa aja? Ya, saya kasihnya ASI. Ah, Tapi saya ngerasa ASI saya tuh kurang. Jadi ya gitu. saya tambahin pakai susu formula. Oh, sudah ditambah sama susu formula. Mulai kapan? Ya, kurang lebih minggu lalu lah mulai saya kasih susu. Oh, baru-baru ya. Karena ibunya merasa kok asinya seret, jadi kasihan gitu sama adik ya, makanya dikasih ya. Iya, soalnya sering nangis. Saya kira karena ASI saya memang belum cukup. Cukup, oke. Nah, dalam sehari nih, kira-kira pemberian asinya berapa kali? Budanya nyusuinnya berapa kali kira-kira? Dari pas bangun tidur ya, Bu, Iya, ya pokoknya pagi seharian ya lah. sampai bangun tidur besok. Mungkin 6 kali sih. Ada 6 kali ya. Iya. Terus selama seminggu ini pas sudah dikasih susu formula berapa kali dikasihnya? Saya ngasihnya 3 kali waktu siang aja. Oh, 3 kali aja. Nah, kira-kira bundanya nih kan bikin susu formula nih. Itu berapa kira-kira susunya sama airnya seberapa? Kalau bikin susu saya bikinnya 1 sendok takaran. Tapi semenjak dia mencret ini saya takut jadinya bikin setengah sendok aja. Airnya seberapa? Ya sekitar 1 gelas itu 30 cc. Segitu ya. Jadi pas selama dia di hari ini airnya tetap tapi susunya dikurangi. Gitu. Bener. Iya. Terus selain itu nggak ada lagi keluhannya adiknya, cuma merasa di hari tadi sama ini aja, sama rewel. Iya. Iya. Selama ini pernah ini nggak, sudah pernah timbang nggak sebelum hari ini tadi ditimbang di bawah? Terakhir itu waktu kan Tini udah umur sebulan lebih. Jadi waktu imunisasi pas itu. Imunisasi ya, berapa kemarin pas imunisasi? Duh, saya agak lupa, kayaknya sih 2,95. 2,9. Pas lahir berapa? 3 kilo pas itu. 3 kilo ya. Oh, ada turun sedikit ya. Iya. Kalau panjangnya tahu nggak berapa? Sekitar 50 cm panjangnya 50 ya. Oh, iya. Oke, sudah imunisasi juga ya. Jadi pas 1 bulan itu dia imunisasi ya. Ini nggak selama ini pas hamil, pernah nggak dapet informasi apa gitu tentang menyusui, tentang ASI atau apa gitu? Pernah dapat? Karena ini anak pertama saya tuh belum tahu, belum ada dijelasin tentang gimana menyusuin, ngasih ASI gitu. Saya belum ada sama sekali ya. Iya. Mohon maaf nih, ibunya lulusan apa? Saya SMP aja. SMP, nggak apa-apa itu ya. Meskipun lulusannya SMP, tapi kalau mau berusaha, mau belajar itu pasti bisa gitu ya. Sekarang sudah umur berapa? Umur saya baru 22. Oh ya ampun, masih muda ya. Suaminya kerja di mana? Karyawan swasta aja sih, Bu. Karyawan swasta ya, tapi dalam kesehariannya, maksudnya itu dalam proses pemberian ASI, suami dukung aja kan? Dia seringnya kerja, jadi mungkin dia nggak terlalu merhatiin kali ya. Oh gitu, nggak terlalu merhatikan ya, seperti apa. Tapi kalau di rumah, pekerjaan di rumah dibantuin aja? Ya kadang dibantuin, kalau dia capek ya saya yang ngerjain sendiri semua ya. Oke. Di rumah sama siapa aja?
Saya tinggalnya kebetulan sama ibu mertua. Sama ibu mertua. Jadi bertiga orang yang dewasa sama anak saya. Sama anaknya, oke. Ya, ini kan ibunya masih ASI, adiknya tadi juga ada diare, ya kan? Jadi sebisa mungkin sekarang tingkatkan dulu ASINya, menyusuinya lebih diseringkan lagi, karena kan kalau ASI nggak akan mungkin bisa menyebabkan diare. Yang penting ibunya sudah cuci tangan dulu sebelumnya, seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau coba lihat nih, tadi sudah menyusui belum pas waktu datang ke sini? Belum, terakhir waktu mau berangkat ke puskesmas aja, yang sekarang belum. Belum ya, jadi sejaman belum ada netein lagi ya. Belum Oke. ada. Nah, ini saya mau lihat dulu nih, bundanya kalau netein di rumah kayak gimana sih, kayak gitu ya, boleh ya? Ya. Oke, coba. Ibu, ini nanti kalau saya salah dikoreksi ya. Iya, nggak apa-apa. Biasanya sih saya cuman nempelin di depan dada saya aja kayak gini, terus bagian kepalanya saya arahin. Oh, Gitu. gitu. Biasanya kalau netein tiduran atau duduk? Kalau biasanya di rumah nih, seringnya tiduran, sambil tiduran nih neteinnya, atau duduk aja kayak gini gitu, seringnya apa? Ganti-ganti, tapi yang paling sering kalau udah capek ya tiduran. Sambil tiduran ya. Oke. Nah, ini saya juga punya boneka nih ya, boneka untuk praktek ya. Jadi yang diusahakan adalah ya, kalau netein adik, tangannya hanya satu aja yang pegang ya, jangan dua-duanya gitu. Jadi satu, usahakan telinga, tangan ya, tubuh sampai kaki itu lurus ya, lurus. Boleh lurus kayak gini, Lurusnya tapi ngadep ke posisi lurus. saya ya? Perut bunda sama perut adik ketemu. Oke. Ya, Iya Bu, iya. Oke ya. Terus puting bundanya sama mulutnya itu jangan sejajar, jadi putingnya agak naik sedikit, kemudian mulutnya yang agak ke bawah, seperti itu ya. Oke, bisa? Sudah belum? Ini mohon maaf ya, adiknya saya ajarin dulu agak gini ya. Ini nggak sesek kok? Enggak sesek. Jadi itu nanti ini kan posisi dulu ya, ini posisi yang pertama. Oke. Nah, yang kedua adalah kan tadi putingnya agak naik ke atas daripada mulutnya. Gitu. Nah, untuk biar pelekatannya benar ya, pelekatan benar itu kan untuk biar ASINya ini keluarnya maksimal ya. Jadi pertama-tama masukannya jangan langsung disodorkan putingnya ke mulut kayak gitu, jangan ya. Jadi yang pertama adalah putingnya bunda coba tempelin dulu di mulutnya yang bagian atas ya. Habis itu coba dimasukkan pelan-pelan ya. Yang penting nanti jangan sampai ini tuh kedengeran suara kayak gitu ya. Itu artinya dia nggak perlekatannya nggak sempurna. Jadi perlekatan yang sempurna itu adalah dagunya itu nempel payudara di bagian bawah bundanya, areola itu hitam-hitam ya, hitam-hitam di bagian payudara kita itu. Iya, itu yang paling banyak masuk adalah yang di bawah. Gitu ya. Jadi nanti dia modelnya dongak, posisinya di atas ya saya tadi ya Bu ya. Jadi nanti dia agak dongak gini minumnya, agak dongak, jadi nggak akan kelelep hidungnya, jadi agak dongak gini ya, agak dongak. Terus nanti bibir bawahnya itu akan lebih doer ke bawah gitu ya. Maksudnya terbuka gitu ya Bu. Jadi dia itu tuh kalau minum itu nggak cuma ini sebenarnya puting ya, nggak cuma di putingnya gini, jadi dia nanti akan lebih banyak lebih lebar mulutnya kayak gitu, sampai bibir bawahnya itu doer keluar kayak gitu. Dan suaranya itu akan kayak orang kalau kita minum itu loh Bun, kalau minum kan suaranya kedengar ya, kalau kita nenggak air gitu glek 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 gitu. Jadi bukan bunyinya tapi glek 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 gitu. Itu yang membedakan seperti itu ya. Seringnya itu bunyinya kadang kayak ngecap-ngecap gitu. Nah, kemungkinan itu tadi dia cuma nyusu di puting, bukan di payudara gitu. Emang bisa gitu ya Bu? Bisa, karena itu tadi pertama tadi kan bundanya kan megangnya kan
nggak sejajar ya. Itu Tadi bisa, ngadepin itu bisa juga salah satunya di situ. Seperti itu ya. Oke. Jadi nanti coba dulu dipraktekkan ya, yang sesuai yang saya ajarkan tadi ya. Dicoba dulu di rumah. Kemudian intensitasnya menyusuinya lebih diseringkan, kurang lebih 2 jam sekali. Kalau seumurnya dia masih merasa kok masih rewel kayak gitu ya, karena kan sudah semingguan ini dicobakan susu formula. Betul. Jadi nanti nggak apa-apa ditambahkan, tapi jangan terlalu banyak. Jadi susuin dulu. Kok dia masih kok kayaknya masih merasa haus, baru dibikinkan. Kalau semuanya dia nggak merasa haus, nggak usah. Gitu. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya ASI saya itu nggak kurang ya? Enggak kurang ya. Hanya ibunya merasa khawatir ya, hanya merasa khawatir kok anaknya ini kok rewel ya kayak gitu. Padahal rewel itu nggak mesti dia lapar gitu. Dia bisanya cuma bisa nangis kan. Jadi ngobrolnya dia ya cuma dengan nangis. Mungkin dengan nangis bundanya lebih perhatian, digendong nih kayak gitu. Atau pak semuanya hawanya lagi panas jadi dia nangis, ibu panas ini kayak gitu. Nah sedangkan kita awam nih ya, bundanya pasti nggak paham ini adiknya ini nangis kenapa kayak gitu. Jadi kita itu sebagai orang tua ya memang harus observer, maksudnya itu mengamati, oh kalau sebenarnya nangisnya modelnya kayak gini, oh dia lagi haus nih gitu ya. Oh kalau seumurnya dia lagi nangisnya yang kencang banget kayak gitu, oh mungkin dia lagi ada digigit semut kah atau apa gitu. Salah satunya biasanya nanti kalau bundanya mau tahu dia lagi memang haus atau enggak itu dipegang pipinya yang sebelah mulutnya. Biasanya kalau dia nanti ngikutin, kita tempel-tempel nih, habis itu dia ngikutin, itu biasanya salah satu tanda kalau dia lagi pengen nyusu kayak gitu. Saya baru tahu kayak gitu. Iya. Karena saya nggak dijelasin waktu saya hamil. Oh gitu, iya nggak apa-apa, namanya juga kan lagi ibu jadi baru ya, ibu baru ya, nggak apa-apa. Yang penting adalah bundanya sekarang mau berusaha ya, mau berubah seperti itu ya. Dan ini kalau di rumah makannya gimana? Ya makan yang ada kayak nasi, telur gitu. Kalau sayur gitu ya kalau masak, kalau enggak ya cuma nasi sama telur. Oh, di rumah siapa yang masak? Ya saya sih. Oh, bundanya sendiri yang masak. Nggak masak sayur karena saya kira ada yang nggak boleh dimakan sama gitu. Ibu waktu menyusui. Oh, cuma nggak tahu nih apa gitu ya, takut-takut aja jaga-jaga, gitu. Iya. Sebenarnya sih kalau untuk ibu menyusui semuanya itu boleh dimakan ya, nggak ada patangan seperti itu ya. Yang hanya saja yang perlu diperhatikan adalah komposisinya ya. Komposisinya dari sisi ini ada makanan pokok, ada protein itu ya kayak kita ya lauk gitu ya. Lauk, ada ikan, ada tempe tahu, ada sayur, ada buah seperti itu. Nah ini fungsinya adalah agar kualitas asinya itu lebih bagus seperti itu. Jadi makanan apalagi sayur-sayuran yang warna hijau, kemudian lauk pauk ini harus penting banget karena biar kandungan asi yang kita yang bundanya produksi itu kualitasnya yang paling bagus kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau saya makannya bergizi nanti anak saya jadi pinter ya. Iya kalau dong. misalnya saya kasih ASI. Iya ya. Jadi ASI itu nggak akan bisa, soalnya asinya bunda dan ASI saya ya itu akan berbeda komposisinya karena kan sesuai dengan anak kita masing-masing ya. Sedangkan susu formula dibikinnya ya merata semuanya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya ASI itu adalah tanda cinta bundanya ke buah hatinya seperti itu ya. Jadi apapun semuanya yang bunda lakukan insya Allah akan bermanfaat buat dia. Jadi sekarang semangat, asinya pasti akan lulus sampai 6 bulan eksklusif sampai 2 tahun kayak gitu ya. Sekarang pulihkan dulu di harinya, salah satunya itu tadi dengan lebih sering asinya sama makannya bunda. Kalau nanti sudah mulai bagus, kemudian produksi asinya sudah bagus ya kan, sering ditanyain kan akan sering lebih
banyak lagi airnya. Oh gitu. Jadi nanti susu formulanya bisa dihentikan seperti itu. Ya, Jadi saya nggak boleh berpikiran terus ya asinya kurang iya ya. banget. Jadi ibunya harus gembira, ya, menciptakan gembira itu dari diri sendiri. Seperti itu, ya. Sambil ngobrol sama suami, Pak suami, saya tadi dari puskesmas sama puskesmas harus gini, itu diceritakan, ya. Oh iya, nanti saya coba ngomong sama suami saya. Iya, ya, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak sih, nanti mungkin anak saya perlu kontrol ke puskesmas nggak Bu? Tadi sama dokternya disuruh kapan lagi datang? Katanya sih besok buat apa katanya ya mencretnya itu masih ada kah? Oh, gimana? gitu. Tadi saya Boleh. agak-agak bingung sih karena kan saya lulusan SMP. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti Kalau besok memang kalau saya datang diterima aja kan? boleh. Oh, Besok kesini iya. aja. Besok bisa saya lihat sudah bagus nih apa belum, sudah dipraktekkan. Oh tadi malam sudah aku praktekkan Bu, tapi kok aku nggak bisa di sini ya Bu. Nanti kita evaluasi lagi besok. Gitu. Ya. Iya. Oke. Ya, Ya, makasih sehat-sehat banyak ya ya, Bunda Bu ya. Novi. Iya, Udah sehat ya jelasin. adiknya ya. Iya, ini. Mm-mm. Semoga kamu tetap sehat ya, Nak. Iya. Oke. Oke. Sehat-sehat ya Bunda ya. Iya, Bu. Sampai ketemu besok ya. Ya, permisi dulu ya, Iya. Bu.